Setelah Puang Damanapa meninggal dan mayatnya lama disimpan di rumah, keluarganya perlu dipanggil kembali dari perkabungan melalui upacara mekolong. Tetapi juga rumahnya perlu dibersihkan supaya bisa dipakai lagi sebagai tempat menerima berkat dari dewata. Hal itu terjadi dalam ritual ditubangi barang, artinya dilemparkan nyiru. Upacara itu dipimpin oleh imam perempuan Toborake, dibantu oleh 4 laki-laki yang memukul 2 gendang. Gendang disiapkan. Ritual ditubangi barang akan digelar sepanjang 1 malam di dalam rumah yang perlu dibersihkan. 2 gendang akan dipukul oleh 4 tomagandang dipimpin oleh Toborake. Di dalam rumah akan didirikan pohon yang intinya sebuah pohon pisang muda, namanya Puntilundara, yang menunjuk kepada kehidupan yang akan masuk lagi di rumah itu dan kesuburan dan kesejahteraan yang diharapkan dari dewa-dewa. Toborake, Indogalo namanya, datang bersama dengan seorang buraka lain dan juga 4 laki-laki yang akan pukul 2 gendang, dan mereka bawa kayu dan daun-daun yang akan dipakai bersama dengan pohon pisang muda di dalam rumah. Saya kisah ya, Indo ay kuat itu. Susah ngari ko, layon lo main. Kita mo ko lo di alrek. Toborake naik rumah yang akan dibersihkan secara ritual. Empat tomagandang akan pukul 2 gendang sepanjang malam. Mereka bekerja sama dengan dan dipimpin oleh Toborake. Sambil semua bagian pohon disiapkan untuk didirikan di dalam ruangan rumah yang namanya Ba'ba, Toborake main alat gendangnya namanya Kamaru sambil menyanyikan ucapan panjang.
Tangkai pohon dan daun-daun menunjuk semua kepada kesuburan dan kuasa berkat yang tidak berhenti. Kita akan menyaksikan pekerjaan menegakkan pohon pisang di rumah bersama tangkai-tangkai dan daun-daun. Sebelumnya Toborake menari dengan daun-daun itu, dan setelah itu pembantunya yaitu Tomagandang akan mendirikan pohon. Dapur dia anu pun tilis. Ada apa dia? Lo boleh masuk dalam kita dong ya. Ayah. Pakai desa bukan di lemai. Jarang terima. Lekon dia. Yo.
Ya. Biasa anakku. Masa gila lagi. Oh, berdiri karena parang kusilewa. Ayam jantan dipotong, dan darahnya diambil dan diperiksa untuk mendapat tanda yang baik atau tanda yang tidak baik. Diharapkan bahwa ada tanda kesejahteraan untuk keluarga rumah itu. Semua mangtanam tubang ibara banuan ya napolalan tu miduka. Sekian di kasugisan. Sisi miti napolalan lah di Pambakolom. Napolalan masak kemarin di lan lapo sila kompapuna. Dari kini mobil, kini malaman 4,5. Makan kalah. Kini 52. Oh, ano yang kami lo itu ni? Oh, gigir korabon naik ya. Indo. Mesti pakai. Pakai ya. Pakai. Saya beli. Sayang lah. Oh ya, iya dah, pulang oh ya, iya dah, pulang Ini ada arti. Dari ayam yang dipotong, perlu diperiksa juga isinya untuk mencari tanda baik.
Lo korek aja. Mulai dikorek. Wala ni Jo. Nana Dio, Nana. Beberapa sayap dari ayam yang dipotong dikantungkan di pohon bersama dengan satu kakinya sebagai daging mentah, namanya bale matata, yaitu daging yang siap dimasak dan menjadi makanan untuk mendukung kehidupan. Tuburake pasang daun yang ada juga dalam pohon hidup di ruangan itu dan menari diiringi oleh bunyi gendang. Di tengah malam ada satu ritual kecil yang penting. Dari dapur diambil api dan air yang dibuang oleh Tuburake di lubang di lantai rumah. Ritual itu menjadi pemberitahuan kepada Dewata bahwa dapur di rumah siap lagi sebagai pusat keagamaan. Dibantu itu na rangan li alam kami li. Dibantu itulah. Anak mak sampai tahu. Iya, sampai. Saya sirah kalau tin. Manda. Ya Pak ini akan. Kalau kon kanwar. Ya Pak anu miskin itu kan. Ya ada hari lebar aku 10. Bilangin di Papa. Bilangin di Papa. Di tarian berikut, Tuburake menari dengan pinggan yang penuh berisi beras di atas kepalanya. Andai kata pinggan atau beberapa butir beras jatuh, itu dianggap sebagai tanda yang tidak baik. Sambil menari, Tuburake menyanyi doa.
Sebelum Toborake memulai tarian lain, pedang Toraja yang panjang dan tajam, yaitu taki, ditusukkan di tingkat lantai ujungnya ke dalam pohon pisang. Seginya yang tajam di sebelah atas. Untuk menyiapkan diri menari di atas pedang itu, Toborake mengucapkan doa. Sambil menari dan diiringi bunyi kendang yang membuat terkesima dari tomagandang, Toborake menginjakkan telapak kakinya ke pedang yang tajam tanpa terluka. Sambil Toborake menari, dia mendekat ke tomagandang seperti kerasukan. Pada akhir tariannya, ia menaruh tangannya di atas kulit kendang, padahal tukang kendang memukul dengan cepat dan keras. Kemudian mereka berhenti memukul kendang dan Mantera Toborake berakhir juga. Lantaran kehabisan tenaga, dia duduk dan meneguk minuman dari anak laki-lakinya yang saksama dan terus-menerus memeriksa keadaan ibunya yang sudah tua itu. Nama upacara ditobangi barang merujuk pada apa yang terjadi sekarang. Pada tengah malam, Toborake melemparkan nyiru, yaitu barang, keluar pintu rumah dan dilihat apakah hadapan barang itu di tanah terbalik atau tidak. Kalau letaknya barang terbalik, berarti tanda tidak baik. Umumnya barang itu jatuh dengan cara yang baik. Pada pagi hari, seekor babi dibawa dan akan dipotong karena sudah ada suasana sukacita untuk rumah dan penghuninya, sebab rumah bersama isinya sudah kembali ke pihak kehidupan. Toborake membunyikan kamaru sambil berdoa. Dari babi yang dipotong, Toborake ambil sebagian dari darahnya untuk dipakai di dalam rumah untuk keluarga rumah itu. Di dalam dapur, anggota keluarga sudah berkumpul. Toborake bawa dari babi darahnya dalam pindahnya dan memberikan sedikit darah itu kepada setiap anggota ke dalam telapak tangannya.
Toburake membentangkan kain surat di atas para kepala keluarga yang duduk di lantai sambil berdoa. Tiga kali dikipas ini, Pak. Babi yang dibunuh dibawa ke dalam rumah setelah kulitnya dibersihkan dengan api. Pembantu Toburake, Tok Magandang, memotong babi di ruangan tado, yaitu ruangan di bagian depan rumah. Sebagian daging dibawa lagi keluar rumah, di mana didirikan bambu, namanya lalundan. Di bawah lalundan ditaruh nyiru, yang pada tengah malam dilemparkan keluar. Di dalam nyiru ditaruh 11 ikat padi, dan daging babi dikantungkan di lalundan sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Upacara di Tubangi Barang diakhiri dengan makan bersama yang disiapkan di dapur. Toburake diperlakukan penuh hormat dengan tempat makan khusus dulang, sebuah mangkuk dari kayu atas kaki tinggi dibuat dari sepotong kayu.